ketika kita curhat sama teman, biasanya tuh teman jadi ngeracunin pikiran kita sama pendapat pribadinya dia. Sedangkan kalau sama profesional tuh kadang bertanya, kadang cuma mendengarkan, kadang bisa memberikan empati, kadang nanya, kamu sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Karena kita tuh kadang kayak butuh teman curhat yang bisa dengerin kita, tapi yang nggak ngejudge kita. Nah, satu lagi yang bisa jaga rahasia. Betul. Daripada konsultasi sama tetangga sampai satu RT kayaknya. Bener, Ya, yang ada nanti tersebar di TikTok. Apalagi dengan reaksi-reaksi ibu yang gitu ya kan, tahu lah ya kalian ya. Halo people semuanya, senang banget kalian masih nonton channel YouTube aku. Karena hari ini kita bakalan seru banget ngobrol-ngobrol tentang ilmu psikologi yang mungkin kita nggak sadar tapi butuh banget dalam keseharian kita. Karena aku udah kedatangan seorang psikolog cantik banget, baik hati, ya ampun pokoknya terpukau deh pasti ngelihatnya. Samantha Elsner, Hai dong. terima kasih ya sudah datang ke channel aku. Aku tahu kamu pasti sibuk sekali dengan berbagai kegiatan kamu, konsultasi, terus juga bikin buku. Udah berapa buku sekarang nih? Sebenarnya udah 4, nah ini jalan ke-5. Wah, jadi bakalan ada buku baru lagi. Betul. Keren. Bagian dong, kisi-kisinya tentang apa sih nanti bakal? Sebenarnya judulnya ya, judulnya Love Yourself Better. Ceritanya tentang quarter life crisis gitu dong. Nah ini tuh cerita tentang gimana sih kita bisa menghadapi quarter life crisis yang nantinya kita juga bisa lebih mencintai diri kita. Waduh, kayaknya penting banget tuh ya. Ini yang nonton kayaknya butuh nih. Aku juga jadi penasaran. Semangat ya bikin bukunya ya. Aduh, aku juga sangat kebantu sama buku kamu yang sempat apa tuh judulnya yang cara komunikasi dengan anak. Seni berkomunikasi menjawab pertanyaan anak yang sulit dijawab itu ya? Yes, itu benar-benar deh. Aku kebantu banget ya, karena kan kadang-kadang kita bingung ya. Jadi orang tua ditanya ini sama anak tentang satu hal gitu. Aduh, jawabnya gimana ya? Biar anak ngerti, nggak tersinggung, terus tahu gitu jawaban yang tepat tuh harusnya gimana. Kan suka bingung mau nanya ke siapa. Wah, itu keren banget sih bukunya sih. Jadi buat yang penasaran bisa langsung dicari-cari nih, dicek-cekin nih bukunya Samantha nih. Langsung ya? Langsung. Oke, sebenarnya kan dari penampakannya Samantha nih cantik banget ya. Cantikan dokter loh. Ya enggak lah. Terus tinggi, terus semampai, langsing, kenapa tertarik jadi psikolog? Kenapa nggak masuk dunia entertain? Karena kan memang di keluarga ada dong dunia entertain kan? Ada. Kenapa ya? Kalau misalkan ketertarikan sama dunia psikologi itu sebenarnya dari kecil sih dok. Jadi awalnya itu aku punya sepupuku udah kuliah psikologi dulu nih. I see. Nah terus karena sering kumpul sama keluarga besar, akhirnya tuh aku suka ngobrol sama dia, suka baca buku-bukunya dia, terus tertarik dari situ. Kayak, aku kan suka kayak, orang kenapa sih perilakunya kayak gitu. Nah kebetulan tuh dulu waktu kecil, orang tua aku punya panti asuhan gitu di Jogja. Nah di situ tuh kayak banyak anak-anak panti gitu kan, yang mereka masih ada orang tuanya, ada yang udah nggak punya orang tua juga gitu. Main sama mereka, terus aku tuh penasaran nih mereka kenapa sih perilakunya kayak gini, kenapa mereka perasaannya gitu, punya pikiran begini. Pokoknya itu anak kecil udah kepikiran kayak gitu ya? Iya. Aku kepikiran cuma habis pulang sekolah mau main game gitu. Tua banget ya. Dari kecil udah mature banget ya. Wow. Terus akhirnya karena ada sosok juga sih ya yang inspired tadi kan ya. Ada sepupu terus cari tahu dan memutuskan untuk sekolah psikologi. Akhirnya, tapi sempet galau-galau gitu dong. Sempet galau, pengen ikut gak disampul, gak kesampaian. Aku gak kesampaian. Terus dia gitu pengen ikut kayak apa sih kalau pemilihan yang lain femina ya, wajah femina itu juga nggak kesampaian. Semuanya pokoknya dilarang. Tidak boleh gitu. Memang nggak dikasih izin. Beda sama yang si itu tuh boleh kalau itu. Gimana sih? Jadi penasaran kan? Si itu siapa ya? Si itu boleh.
Nah, terus karena nggak boleh gitu, ya udah habis itu kan seiring berjalannya usia bertambah kan jadi tereliminasi ya. Tidak bisa gitu. Akhirnya ya udah fokus berkarir di psikologi aja. Oke. Dan akhirnya sekarang lebih masuk ke mendalami ke anak dan remaja. Anak, remaja, sama relationship, dewasa awal, masalah kehidupan. Oh gitu ya. Karena psikolog itu kan memang cabangnya banyak banget kan ya. Banyak banget. Dan itu ada jurusan masing-masing ya? Ada spesialisasi masing-masing. Jadi ada yang memang menangani masalah klinis berat tuh kayak misalnya skizofrenia. Gangguan jiwa berat ya? Ya, jadi gangguan jiwa yang halusinasi, gangguan mood kayak depresi berat, terus udah gitu bipolar gitu. Jadi kerjasamanya udah sama psikiater tuh ya? Betul, benar gitu. Kalau aku tuh benar-benar masalah gangguan perilaku anak, gangguan emosi anak. Misalnya anak terkena kasus bully, terus anak malas belajar atau nggak nurut sama orang tuanya, masalah parenting, masalah komunikasi sama anak, orang tua kayak gitu. Atau misalnya mau cek nih anaknya kira-kira bakat minatnya kemana. Itu juga bisa konsultasi. Itu juga bisa. Wah, aku tuh dulu sangat kebantu loh dengan tes minat bakat itu. Jadi mungkin aku sekarang ada di sini itu gara-gara tes psikologi itu juga. Karena ternyata emang jalurnya ke situ. Jadi mungkin buat semua people yang penasaran bisa dicoba tuh ya tes psikologi yang satu itu tuh. Sebenarnya minat bakat kita di mana sih? Karena masih ingat nggak sih psikolognya, Dok? Psikolognya dari sekolah. Jadi udah disiapin. Tapi psikolognya nggak langsung ketemu kita, jadi kita cuma dikasih result. Kalau mau konsultasi ada masalah baru boleh ketemu gitu. Kebetulan masih difasilitasi sekolah gitu kan. Tapi memang kalau kita ngomongin soal masalah apa ya istilahnya psikologi pada anak dan remaja tadi ya, yang paling banyak ditemuin itu apa sih masalahnya? Tiap psikolog pasti akan ketemu masalah yang beda-beda. Kebetulan kalau aku banyak menangani masalah yang berkaitan sama emosi, sama hubungan orang tua anak, sama masalah pernikahan. Jadi kalau pengalamanku nih yang aku temui di ruang konsultasi, masalah pernikahan orang tuanya itu pasti akan nyangkut ke masalah perilaku anak-anaknya. Oh gitu ya. Biasanya jadi kebawa gitu ya ke perilaku, ke tumbuh kembangnya dia gitu ya, dan sekolahnya juga gitu. Iya, pasti pengaruh ke akademik dan lain sebagainya. I see. Tapi cara cari tahu nih anak nih ada gangguan psikisnya nih secara psikis gitu ya, atau ini anak sebenarnya normal-normal aja atau butuh bantuan terapi gitu misalnya, itu taunya membedakannya gimana sih? Nah, menarik ya. Soalnya kalau kita kebayangin ini anak nih bandel, ternyata dia pintar. Ternyata ini anak kok kayaknya bandelnya gimana gitu. Nah itu bedainnya bandel pintar dan bandel negatif tuh gimana? Itu selalu jadi pertanyaan ya, Dok ya. Beda-beda banget sebenarnya karakter anak tuh, kita nggak bisa selalu lihat secara langsung. Jadi misalnya gini, ini anak bisa kita langsung lihat kalau dia punya karakteristik yang dia keluar. Jadi dari perilakunya langsung kelihatan. Misalnya gini, dia punya masalah emosi abis orang tuanya meninggal misalnya, dia berduka. Kelihatan tuh murung, di sekolah ngelamun, prestasi belajarnya menurun gitu. Tuh bisa tuh langsung kelihatan kan? Karena berubah ya. Berubah langsung, terlihat nyata. Tapi ada anak yang dia pintar banget menyembunyikan. Jadi prestasi belajarnya tetap bagus. Dia bisa tetap kayaknya ceria main sama temen-temennya. Tapi ternyata dia menyimpan atau kita sebutnya repress, menahan itu semua ke alam bawah sadarnya dia. Tiba-tiba nanti 10 tahun lagi ada suatu masalah atau ada berita apa gitu, dia ke-trigger, terpantik gitu. Terus tiba-tiba dia langsung jadi stres, dia bisa langsung jadi depresi karena masalah itu. Oh bisa begitu bisa ya? Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada segala sesuatu yang berubah dalam hidup kali ya, yang tetap harus ada screeningnya gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih screening rutin gitu yang harus dilakukan semua orang gitu ke psikologi atau gimana? Kayak ke dokter gigi kali ya. Iya ada ya, berarti ya. Kan kalau gigi kita 6 sampai 12 bulan sekali gitu. Ke psikolog juga? Sebaiknya seperti itu. Really? Supaya kita benar-benar tahu apa sih yang ada di dalam diri kita yang
kita tidak terlalu sadari, tapi sebetulnya dari kacamata psikolog secara profesional ada nih gitu, udah kelihatan nih tanda-tandanya walaupun masih minim sekali, supaya kita benar-benar punya PR-nya nggak terlalu banyak. Nah itu jadi ketika ditemukan nih misalnya, oh dia kok mengarah begini-begini, itu ada terapinya ya? Jadi gini, kalau kita bilang terapi berarti masuknya ke intervensi nih dok. Intervensi itu sesinya bermacam-macam. Jadi kalau masalahnya itu besar, jumlah intervensi atau terapinya bisa lebih panjang. Misalnya nih, semakin besar masalah atau level gangguannya, bisa aja terapinya 2 tahun, 5 tahun gitu. Panjang banget. Panjang. Itu sesi konsultasi gitu. Ada latihannya macam-macam gitu. Gitu. Tergantung pendekatan terapinya apa. Tapi kalau misalkan kita gini, lagi galau nih sama pilihan hidup, harus mau ngapain, terus lagi semrawut pikirannya gitu kan, kita mungkin datang cuman intervensinya 2 kali, 3 kali gitu. Dan itu kalau psikologi itu kan karena tadi ya beda-beda itu tadi, berarti harus ada kayak tahapan-tahapan yang dilakukan nggak sih kalau orang nih pengen tahu, terus begitu datang ke ruang konsultasi kan, kalau kedokteran kan udah tahu ya, datang di interview, diperiksa gitu ya, oh dicek lab gitu, udah gitu kan nanti. Nah kalau ke psikolog tuh gimana sih tahapannya? Ke psikolog hampir mirip, cuman durasi waktunya beda. Jadi kalau dokter kan paling 10 menit, 20 menit gitu kan. Kalau ke psikolog tuh satu sesi 45 menit sampai 50 menit. Itu ngobrol? Ngobrol. Kita nggak boleh ada kontak fisik. I see. Gitu. Jadi ngobrol. Terus kayak gini nih. Aja, gitu. Jadi jaraknya itu bisa beda-beda ya setiap psikolog. Tapi kalau idealnya di satu ruangan itu kondisinya kayak gini atau lebih jauh gitu. Kalau ada ruangan konsultasi keluarga, kursinya bisa lebih banyak lagi gitu. Kalau aku sama klien aku biasanya aku lebih berhadapan, tapi posisinya kayak 45 derajat. Jadi posisinya aku di sini, kliennya di situ. Kalau ini kan terlalu deket nih. Ini lebih deket ya. Ini agak lebih jauh dikit. Lebih jauh, agak situ dikit. Oke. Tapi memang kalau misalnya lagi terapi kayak gitu nih ya, ini misalnya nih, aduh stres banget nih sama hidup sama kerjaan gitu ya. Kan orang tuh zaman dulu taunya mau konsul ke psikiater, ke psikolog gitu ya. Itu udah pasti gangguan jiwa. Ih, orang gila gitu kan istilahnya. Tapi kan sebenarnya nggak gitu ya. Itu kayaknya harus mulai diubah persepsinya bahwa memang semua orang ternyata bisa aja membutuhkan pertolongan dari profesional seperti psikolog gitu kan. Jadi buat semuanya misalnya lagi ada stres apa segala macam, nggak apa-apa kan konsultasi secara profesional dong? Nggak apa-apa banget. Justru sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, takut-takut tiba-tiba depresi, sulit kembali kan, malah jadi takut self harm dan lain-lain ya. Justru gini, kalau aku bilang dengan adanya pandemi kemarin tuh bagus banget kan, awareness-nya dengan kesehatan mental itu juga jadi meningkat tajam di seluruh dunia. Bahkan kita tuh jadi semakin tahu bahwa kita tuh sangat butuh profesional. Kita nggak bisa cuma sekedar curhat sama teman aja. Karena ketika kita curhat sama teman, biasanya tuh teman jadi ngeracunin pikiran kita sama pendapat pribadinya dia. Sedangkan kalau sama profesional tuh kadang bertanya, kadang cuma mendengarkan, kadang bisa memberikan empati, kadang nanya, kamu sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Karena kita tuh kadang kayak butuh teman curhat yang bisa dengerin kita, tapi yang nggak ngejudge kita. Nah, satu lagi yang bisa jaga rahasia. Betul. Daripada konsultasi sama tetangga sampai satu RT kayaknya. Bener. Ya, yang ada nanti tersebar di TikTok. Apalagi dengan reaksi-reaksi ibu yang gitu ya kan, tahu lah ya kalian ya. Oke, jadi kalau misalnya ada anak yang di concern gitu ya sama orang tuanya, ini ada perubahan dalam hidupnya gitu. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan orang tua nih untuk mencegah anak supaya nggak terkena gangguan mental? Bisa nggak sih dari orang tuanya? Atau apa yang harus dilakukan? Aduh, itu jawabannya panjang loh. Panjang ya?
Ini yang bikin pertanyaan loh. Karena ini siapa nih yang bikin? Penasaran. Jadi gini, kalau kita ngomongin gangguan mental, kayak aku analogikan kayak sel kanker ya dok. Oke. Jadi bibitnya di tubuh kita tuh ada. Serius? Iya, iya kan? Oke, terus? Tapi gimana kita merawat tubuh kita, sama seperti kita ngerawat mental kita. Nah, mental itu terkait pikiran, perilaku, dan emosi. Oke. Jadi kalau kita, misalnya kita tahu nih ya, riwayatnya. Oh, di keluarga kita tuh ada yang punya riwayat depresi. Artinya kita lebih aware dong dengan kondisi kita. Gimana kita ngejaga diri kita dengan ritme kerja kita, jadwal kerja kita, mungkin dengan meditasi, dengan istirahat yang cukup, makan yang sehat, nutrisi, dan sebagainya. Terus kita interaksi sama orang, support group kita, sama mungkin kita butuh aware banget sama diri kita, kapan kita capek, burn out, kapan kita butuh, nggak nih kayaknya gue perlu sendiri dulu nih, gue butuh personal space, gue nggak bisa nih diganggu sama orang, kapan gue butuh, oke, kita keluar senang-senang, rame-rame gitu. Nah itu yang kita perlu tahu gitu. Nah dengan itu artinya kita sudah merawat diri kita. Kalau kita kayak memaksakan jadi people pleaser, padahal kita tahu kita punya riwayat di keluarga kita gampang depresi, ya lama-lama kan kita capek kan, energinya terkuras habis. Suatu ketika kita ngerasa nggak ada yang ngertiin gue. Akhirnya muncullah pikiran-pikiran mau mengakhiri hidup, kesepian, dan lain sebagainya. Akhirnya tiba-tiba hilang gitu, dan ninggalin surat wasiat, surat perpisahan gitu gitu kan. Habis ada ini juga sih kayak idol Korea juga nih yang aku sedih banget dia tiba-tiba depresi dan meninggalkan kita. Wah, sedih banget. Tapi emang kan kalau ngomongin kayak gini seru banget ya sama-sama. Tadi kita karena psikolog tuh buat aku juga menarik gitu, fascinating karena kan bener-bener ada barangnya di manusia beneran gitu. Emang karena banyak banget hal yang sangat terbantu dengan itu. Kamu dari kecil udah pengen jadi itu. Berarti udah bisa dibilang ini impian kamu tuh ya, untuk menolong orang banyak tuh ya. Dan keluarga mendukung. Iya, dulu tuh waktu aku galau-galau itu, salah satu alternatifku adalah menjadi pengacara, dok. Oh, serius? Iya. Ini jauh loh. Dari pengacara ke psikolog itu, karena kalau pengacara kan nggak boleh punya perasaan gitu ya. Gara-gara nonton Ally McBeal itu. Iya. Nah, kan seru ya dia seru. gitu. Berdebat ini apa segalanya. Dan pas kebetulan di zaman Ally McBeal itu di sekolahku ada pelajaran yang kita tuh suruh selalu berdebat. Jadi dibagi kelompok dan kita harus berdebat selalu kayak gitu kan. Terus kayak seru nih gitu. Nah, rasanya tuh semenarik itu ternyata ya jadi pengacara. Terus papaku bilang, nggak ada ya Samantha jadi pengacara. Satu-satunya jurusan yang dia approve ya memang jadi psikologi juga. Berarti kayak parents dream-nya come true ya. Karena kamu juga ternyata enjoy di situ gitu. Enjoy. Iya. Walaupun penuh lika-liku ya. Lika-liku. Belajarnya itu loh, dok. Oh iya. Gimana ceritain dong. Kan buku itu tebel-tebel banget. Terus udah gitu, aku tuh nggak terlalu suka sebenarnya sama pelajaran ilmu otak. Dokter paham ya? Iya, agak berat ya. Agak berat itu dok, gitu. Jadi mensiasati belajar ilmu otak, tapi anak yang sosial gitu kan, psikologi basicnya sebenarnya ilmu fisika dan sosial kan. Jadi gimana ya gitu, ya sudahlah. Tinggal dipelajari saja, diulang-ulang terus. Emang neuroscience itu tricky sih. Tapi memang begitu lihat kerjaannya udah jadi istilahnya psikolog anak nggak sih? Bener ya? Jadi kalau psikolog anak tuh sebenarnya termasuk ilmu yang baru, dok. Oh, tadi emang nggak ada? Iya. Jurusan dari pelajarannya gitu? Nggak ada? Kalau dokter spesialis anak gitu? Jadi psikologi itu kan ilmu baru. Terus banyaknya penemuan-penemuannya itu lebih ke ilmu dewasa. Terus
mulai berkembang, ditemukan kayak tahun berapa ya, 50-an, 60-an, 70-an gitu. Oh ini perkembangan anak gitu-gitu. Jadi belum terlalu lama kan sebenarnya. Iya, bener. Terus mulai deh masuk ke 80, 90 tuh makin banyak tuh penelitian-penelitiannya. Sampailah ke sekarang, semakin diminati gitu. Makin banyak yang concern ya dengan makin banyak anak-anak. yang concern gitu. Karena kalau dulu kayaknya yang dipikirin cuma orang tuanya ya, anaknya ngikut ya. Tapi orang tua zaman sekarang memperhatikan sampai kesehatan mental anak. Iya, bahkan udah ada psikologi baby kan sekarang. What? Iya. Aku baru tahu loh, psikologi baby. Baby bukannya cuma pengennya nyusu, tidur Nah gitu. itu, jadi udah ada kalau di luar negeri tuh research yang mempelajari, mengamati bayi tidur, ngapain kan sampai ini ada itu kan aplikasi yang suara bayi bayi nangis. Iya. Oh iya ya, lucu juga sih ya itu ya. Memudahkan orang tua. Dipakai nggak sih dalam sehari-hari menerapkan pola parenting di rumah? Kan Samantha nih udah punya anak yang cantik juga. Udah umur berapa sekarang ya? 11. Udah 11 tahun. Gimana Tapi penerapkan? aku awet muda loh. Iya, awet muda gak kelihatan banget kalau punya anak 18 tahun umurnya. Gak bisa, Bu. Anaknya 11 tahun. Ibu gimana ya waktu itu 8 tahun? Umur 11 saya melahirkan. Ya. Karena aku merasa gini dok, kalau aku menerapkan semua ilmu parenting yang diajarkan, aku tidak merasa anakku akan menjadi anak yang tangguh. Karena profilnya dia anak tunggal, terus dia perempuan, terus dia penuh segala macam tersedia, tidak kekurangan apapun gitu. Jadi harus disertai sedikit bumbu-bumbu. Jadi aku suka role play. Serius Ini ini? bukan role play yang lagi itu ya viral ya. Ini role play-nya positif ya? Positif.